Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Saya harap kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 jenjang SMA, SMK, dan MA. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu bab nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Pada bab ini kita akan belajar 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan. Subbab yang kedua kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK, dan subbab yang terakhir yaitu nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai subbab yang pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di sini ada 2 versi, menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan yang disebutkannya ini diberi nama teori trias politika, atau sering kita kenal dengan nama teori trias politika. Nah, apa pengertian dari legislatif, eksekutif, federatif, dan yudikatif? Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sini diartikan kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di sini dijalankan oleh presiden beserta jajarannya. Jajarannya di sini yang dimaksud adalah wakil presiden dengan dibantu para menterinya. Kemudian kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri atau hubungan diplomasi. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau mengadili para pelanggar undang-undang. Kekuasaan yudikatif ini seringkali disebut dengan kekuasaan kehakiman. Yang menjalankan kekuasaan ini adalah MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Selanjutnya, sebelum saya membahas mengenai pembagian kekuasaan di negara Indonesia, saya sampaikan terlebih dahulu mengapa negara Indonesia menggunakan konsep pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Hal ini dikarenakan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain ini masih ada kerjasama atau masih ada koordinasi, sehingga negara Indonesia menggunakan istilah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Di negara kita ini pembagian kekuasaannya dibagi menjadi 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan yang dilihat dari struktur atau kedudukannya. Jadi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini dibagi menjadi 2, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat ini kedudukannya ada di tingkat ibu kota dan dijalankan oleh presiden beserta jajarannya, yaitu wakil presiden dan dibantu para menteri-menteri. Kemudian untuk pemerintahan daerah di sini dibagi menjadi 2. Ada daerah provinsi atau sering kita kenal dengan daerah tingkat 1 atau Dati 1, dan yang kedua daerah kabupaten atau kota, atau nama lainnya daerah tingkat 2 atau Dati 2.
Pemerintahan daerah provinsi ini dipegang atau dijalankan oleh gubernur beserta jajarannya. Sedangkan untuk pemerintahan daerah kabupaten atau kota ini dijalankan oleh dua orang yang berbeda. Pemerintahan daerah kabupaten dijalankan oleh bupati beserta jajarannya, sedangkan pemerintahan daerah kota ini dijalankan oleh wali kota beserta jajarannya. Kemudian untuk pembagian kekuasaan secara horizontal ini dilihat dari tugas dan wewenangnya. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi atau kekuasaan yang lebih rendah. Semua lembaga negara dalam pembagian kekuasaan secara horizontal ini sama atau sejajar tingkatannya. Yang membedakan ini hanyalah tugas dan wewenangnya masing-masing lembaga tersebut atau masing-masing kekuasaan tersebut. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan konstitutif ini dijalankan oleh MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sedangkan kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh Presiden beserta jajarannya. Kekuasaan yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini memiliki tugas yaitu mempertahankan undang-undang atau mengadili para pelanggar undang-undang. Kekuasaan yudikatif di sini dijalankan oleh MA, MK, dan KY. Kekuasaan yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Kekuasaan ini memiliki tugas yaitu memeriksa atau mengaudit laporan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Kemudian yang terakhir yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter di sini memiliki tugas menetapkan kebijakan moneter, di antaranya menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua kita akan membahas mengenai kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Sebelum saya bahas apa saja yang termasuk dalam menteri dan LPNK itu, di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan menteri di negara Indonesia. Dasar hukum mengenai keberadaan menteri di negara Indonesia ini diatur pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana isinya dalam pasal 17 tersebut adalah yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi yang berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri ini adalah Presiden. Kemudian yang ketiga, setiap menteri ini membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tugas Kementerian Negara Indonesia di sini adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Artinya, dalam menjalankan tugasnya, para menteri ini bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian untuk pembagian kelompok kementerian di negara Indonesia ini dibagi menjadi 3. Kelompok yang pertama ini diisi oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan dan namanya ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam kelompok 1 ini adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Sedangkan untuk kelompok 2 di sini adalah kelompok kementerian yang menangani urusan pemerintahan
yang ruang lingkupnya disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam kelompok Kementerian kelompok 2 ini adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Keuangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga adalah kelompok kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Yang termasuk dalam kelompok 3 di sini adalah Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Kementerian Pariwisata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, selain 3 kelompok kementerian tadi, juga ada kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya kementerian koordinasi. Seperti misalnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Terus kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian. Kemudian yang ketiga ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai lembaga pemerintahan non-kementerian atau bisa disingkat dengan LPNK. LPNK di sini dibagi menjadi 2. Ada LPNK yang berkoordinasi langsung dengan kementerian, artinya ketika dia menjalankan tugasnya, dia bertanggung jawab dan saling bekerja sama dengan kementerian. Dan ada LPNK yang tidak dikoordinasikan oleh menteri, artinya dia berdiri sendiri. Namun meskipun dia berdiri sendiri, dia tetap dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden. Untuk LPNK yang pertama, yaitu LPNK yang berkoordinasi dengan kementerian, ini contohnya adalah BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM di sini ini bekerja sama atau berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Kemudian yang kedua contohnya adalah BKKBN yang berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sedangkan untuk LPNK yang tidak dikoordinasikan oleh menteri atau yang tidak bekerja sama dengan kementerian, ini contohnya adalah BIN, Badan Intelijen Negara. Namun meskipun BIN ini tidak dikoordinasikan atau tidak bekerja sama dengan kementerian, BIN ini tetap bertanggung jawab kepada presiden dalam melakukan tugasnya. Kemudian yang kedua ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Selanjutnya, subbab yang ketiga kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, contoh penerapan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara adalah misalnya yang pertama, negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan dan anti kebenaran. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini contohnya adalah manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua, manusia terdiri dari susunan kodrati antara jiwa dan raga. Kemudian untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini contohnya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kemudian untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya di sini adalah kedaulatan negara di tangan rakyat yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, serta gotong royong. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Kemudian untuk sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini contohnya yang pertama, perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta adanya penghormatan atas orang lain. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk bab 3 nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya, bab yang keempat yang akan membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.